Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat satu siklus kehidupan manusia, mulai dari casing dumadi dalam kandungan seorang ibu, kemudian dalam waktu 9 bulan 10 hari lahirkan di dunia menjadi bayi, remaja, dewasa, dan akhirnya kembali. Itulah satu siklus kehidupan manusia yang tidak bisa kita hindarkan. Tidak bisa kita hindarkan, termasuk juga dengan kematian. Kematian pun juga tidak akan bisa kita hindarkan. Sembunyi di mana saja. Kalau memang sudah Tuhan waktunya untuk memanggil, meskipun sembunyi di dalam kulkas pun, pasti juga tidak akan bisa lepas. Secara universal, seseorang yang meninggal secara universal dari semua agama mulasaraan jenazah, yaitu yang pertama dikebumikan, kemudian yang kedua dikremasi. Kalau istilah di dalam agama Hindu di Bali ada istilah di aben. Kemudian ada juga dari agama Buddha juga dikremasi. Di kalangan penggayat pun ada dua hal, bisa dikebumikan, bisa juga dikremasi atau diperabukan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana setelah seseorang itu meninggal? Mengapa setiap seseorang yang meninggal kita ada istilah, kalau di agama ada istilah tahlilan sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Mengapa itu dilakukan? Tetapi juga ada dari golongan yang lain juga tidak memperingati itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dari perspektif penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya dari kajian dari kerohanian Sabta Dharma. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa? Ya, mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa? Ada 3 hari, ada 7 hari, dan sebagainya. Di hadapan kita telah hadir seorang narasumber yang sudah tidak asing, yaitu Bapak Nayan Suryono. Beliau adalah Ketua Persada Pusat. Kemudian juga selaku Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pusat. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali jabatan-jabatan yang disandang. Nah, yang akan pada malam hari ini yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Mengapa ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Oleh karenanya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Nayan Suryono untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya persilakan Pak Nayan. Ya, matur nuwun Pak Uto. Suara saya bisa didengar Pak Uto? Bisa, bisa. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkat dalem. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Ritik Tongtien, Saiku, Salam Barat. Nggih, Gus Nisan yang saya hormati, tokoh-tokoh agama, Pak Daniel, ada Bante, ada Romo, dan teman-teman ada juga dari Konghucu, Pendeta, yang nggak bisa sebutkan satu persatu. Malam ini saya mohon izin menyampaikan tentang pandangan ajaran Sabda Dharma terhadap peringatan kematian sejak 3 hari sampai 1000 hari. Dan tentunya saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa malam hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif ini. Sebenarnya bukan pencerahan Pak Uto, ya saya yakin setiap agama, setiap keyakinan
itu mempunyai tata cara masing-masing yang tujuannya agar kembalinya yang asalnya sempurna, tentunya kembalinya juga akan sempurna. Yang asalnya roh berasal dari sinar cahaya Tuhan, maka kembalinya pun juga ke alamnya Tuhan. Jadi saya akan mencoba menjelaskan menurut perspektif ajaran Sabda Dharma. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan tentang hakikat manusia setelah kematian, 3 hari sampai 1000 hari, itu saya akan menjelaskan lebih awal, supaya nanti bisa mudah dipahami tentang peringatan hari-hari itu. Yang pertama adalah bahwa di dalam ajaran Sabda Dharma dikenal namanya testing dumadi. Testing dumadi itu adalah awal mula terjadinya kehidupan dalam rahim ibu. Testing dumadi ini menurut ajaran Sabda Dharma berasal dari 3 unsur, yaitu nuroso, nurbuat, nurcahyo. Jadi 3 unsur. Nuroso itu berasal dari bapak, ayah, atau dari sperma. Terus ibu tentunya nurbuat itu berasal dari sari-sari ibu. Di sini ada sel telur ibu. Dan nurcahyo atau nurcahyo itu berasal dari gempilan cahaya Tuhan. Kalau saya menyampaikan gempilan cahaya Tuhan, tentunya berasal dari cahaya yang maha agung. Bahwa di dalam diri manusia itu ada kehidupan yang namanya nur cahyo. Nah ini ya yang menghidupi manusia dalam kandungan ibu. Lalu pada saat testing dumadi, nuroso, nurbuat, itu di dalam ajaran Sabda Dharma asal mula terjadinya nafsu manusia. Jadi manusia itu mempunyai nafsu di dalam kehidupan itu karena asalnya dari nuroso, nurbuat, bobo dan ibu kita. Lalu di dalam diri kita ada ruh suci atau nur cahyo, itu berasal dari yang tadi saya sampaikan, gempilan cahaya Tuhan. Lalu disinilah Bapak Ibu, maka nafsu-nafsu manusia menurut ajaran Sabda Dharma itu berasal dari 4 hak. Yang pertama adalah hitam, merah, kuning, dan putih. Atau hitam itu adalah angkara murka, merah itu amarah, kuning itu keinginan, dan putih kesucian. Mungkin untuk mudahnya menerjemahkan yang biasa saya dengar adalah hitam itu adalah aluama, amarah itu adalah merah, kuning itu supia, lalu yang putih itu adalah mutmainah. Jadi 4 nafsu ini adalah setan yang ada di dalam diri manusia. Sehingga setiap manusia mempunyai masing-masing potensi. Mana yang paling potensi di dalam nafsu yang ada dalam dirinya, begitu. Nah, di dalam ajaran Sabda Dharma, hitam, merah, kuning, dan putih itu dibagi menjadi 11 nafsu. Masing-masing ini mempunyai watak sendiri-sendiri. Yang di dalam ajaran Sabda Dharma, 11 nafsu itu adalah permono. Nah, ini permono tempatnya di antara alis kanan kiri. Itu wataknya itu nafsu kesombongan. Terus kanan ini namanya Sukmorojo atau Gondorworojo. Lalu yang di tengah ini Sukmorojo itu wataknya kejam, bengis. Lalu yang di tengkuk itu namanya Sukmonogo atau Nogo Tahun. Itu wataknya adalah orang yang tidak pernah bersyukur, selalu menghindar untuk berbuat baik, ya namanya tidak pernah bersyukur. Lalu Jati Ngarang yang pundak sebelah kiri atau Sukmo Jati, ini wataknya adalah dia sering memfitnah orang. Sukmo Jati, Jati Ngarang, sering ngarang berita-berita hoax. Nah itu. Lalu di tengah-tengah ini ada Bromo, itu watak dari merah, itu sifatnya adalah pemarah. Mendengar suara yang nggak cocok, dia memarah, ini Bromo. Lalu susu kanan kiri itu Indro dan Bayu. Lalu di booster itu ada Mayangkoro. Kalau Bayu ini wataknya orang yang suka ngeyel. Kalau guru menerangkan
kan dia selalu ngeyel. Ini protes terus, ini Bayu. Lalu kalau Indro itu wataknya adalah dia pemalas. Ya, pemalas wataknya. Lalu kalau di Puser, ini Mayangkoro, ini wataknya rakus. Mayangkoro itu kalau di dalam dunia pewayangan itu seperti Anoman, gitu, kerah. Ini lalu ada lagi namanya Sukmo Kecono, adalah nafsu biologis, ya, Sukmo Kencono. Lalu Sukmo Roso, ini adalah orang yang sensitif, orang yang selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, Sukmo Roso. Lalu yang terakhir yang 11 adalah Bagindo Ilir, ini letaknya di tangan. Dia sulit untuk berbuat amal atau sulit untuk berdharma. Dari 11 itu, ya, berasal dari Nuroso Nurbuat, Bobo dan Ibu, ya. Lalu ada satu lagi yang saya sampaikan tadi adalah Nur Cahya. Berasal dari gempilan cahaya Tuhan. Itu kalau orang Jawa mengatakan Nur Suci, Roh Suci, kalau Sabda Dharma mengatakan yang Maha Suci, karena itu berasal dari sinar Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu namanya Nur, Nur yang Maha Suci. Lah satu saudara yang paling tua ini adalah Nur itu, yang Maha Suci itu. Lah itulah yang ngomong ke-12 saudara. Ya. Jadi yang Maha Suci pun juga dimong sama dirinya yang Maha Suci, karena ngomong 12 saudara itu memang tidak mudah karena dia nafsu. Lah nafsu ini, yang Maha Suci ini atau Nur Suci ini, kalau orang itu selalu dekat dengan cahaya Tuhan, maka dia bisa mengendalikan 11 saudara tadi. Sehingga nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita, yang namanya setan yang ada dalam diri kita, itu bisa dikendalikan oleh Nur Suci atau yang Maha Suci. Lalu Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana ketika orang itu meninggal dunia, ya. Jadi di dalam ajaran Sabda Dharma itu yang penting adalah ketika orang itu mau meninggal dunia, itu 3 tahun sebelum meninggal dunia, orang-orang itu biasanya atau manusia itu oleh Tuhan, karena Tuhan itu mempunyai watak yang mau asik, mau rohim, begitu. Tuhan itu adalah mempunyai watak yang penyayang kepada manusia sebagai ciptaan makhluk yang sempurna. Sebenarnya Tuhan memberikan tanda-tanda. Sebelum 3 tahun orang itu meninggal dunia, Tuhan memberikan tanda-tanda. Lah tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada manusia, tujuannya adalah agar manusia berbuat baik, berbuat amal, berbuat dharma, menghilangkan unsur-unsur kemelekatan, dan menggunakan waktu 3 tahun itu untuk bertobat apabila di dalam kehidupannya melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Jadi karena kasih sayangnya Tuhan kepada umat manusia, maka beliau memberikan tanda-tanda. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tidak heran dulu orang-orang tua kita, sesepuh kita, misalnya kalau mau meninggal itu mengerti, itu karena beliau mengerti tanda-tandanya itu. Ya. Termasuk ya memberikan contoh, ketika nenek saya meninggal dunia, beliau tahu nanti tanggal hari ini, Minggu, jam 1, dulur-dulurmu ngomong ngumpul neng omah, dono apa mbak wis ta, bolak ngerti katanya. Lah akhirnya benar, hari Minggu jam 1 beliau meninggal. Jadi sebenarnya Tuhan itu sangat sayang kepada ciptaannya, maka beliau memberikan tanda-tanda. Jadi itulah ya Bapak Ibu, sehingga manusia di dalam saat kehidupan, ketika kita bisa mampu mengendalikan sedulur 11 ini, kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita, maka manusia itu seolah-olah sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau saya mengatakan bisa komunikasi dengan Tuhan, karena saking dekatnya antara nur yang ada dalam diri kita, percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri kita, dengan cahaya agung yang ada di dalam alam semesta ini. Karena yang Maha Kuasa itu adalah merupakan awal dan akhir. Moho agung, karena beliau ini adalah menciptakan alam semesta, maka cahayanya ini meliputi seluruh kehidupan. Lalu Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan tentang Tesing Dumadi, maka di dalam ajaran Sabda Dharma, sedulur 11
hitam, merah, kuning, dan putih. Kalau di dalam ajaran Sabda Dharma itu seperti ini bisa jelas ya Pak Uto gambarnya. Halo, halo. Jelas Pak Nain. Oh, Jelas, iya. jelas. Yang tengah itu ada Semar. Jadi Semar itu lambang dari nur suci yang ada dalam diri kita. Yang maha suci yang ada dalam diri manusia. Jadi seseorang bisa mengenal sejatinya Tuhan ya, di dalam ajaran Sabda Dharma ketika dia mengenal nur suci yang ada dalam dirinya. Memang ini gak gampang Bapak Ibu untuk mengenal nur sinar kecil dalam diri kita yang dinamakan dengan yang maha suci itu memang tidak mudah karena di dalam ajaran Sabda Dharma itu ada hening, heneng, henong. Yang artinya untuk mengenal itu kita harus juga dalam semedi kita, dalam sujud kita. Kita harus mengalahkan yang namanya nafsu sebelah saudara itu. Mereka itu kalau diajak sujud, diajak semedi, dia nggak mau karena dia mengganggu terus. Mengganggu kita untuk berkomunikasi dengan cahaya Tuhan. Maka dari itu, di dalam ajaran sujud Sabda Dharma memang butuh waktu yang agak relatif lama. Karena untuk mencapai hening, heneng, dan henong itu butuh waktu yang betul-betul menemukan suwung yang ada di dalam dirinya. Baru ketika di dalam dirinya menemukan suwung, maka disitulah ada nur suci yang ada dalam diri kita. Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimana seseorang meninggal dunia di dalam ajaran Sabda Dharma? Di dalam ajaran Sabda Dharma juga dikenal 3 hari sampai 1000 hari. Di dalam ajaran Sabda Dharma pun sama, kita juga mengadakan pasujutan bersama, lalu sampai 3 hari, sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak 1 tahun, pendak 2 tahun, lalu 1000 hari. Pada saat sujudan, kita tujuannya adalah agar ya, karena manusia, nuroso nurbuha tadi, Bapak dan Ibu tadi, sehingga menciptakan kehidupan manusia. Maka manusia di dalam dirinya itu ada unsur tanah, unsur api, unsur air, dan unsur angin. Jadi di dalam diri kita itu ada 4 unsur itu. Ya, hitam, merah, kuning, dan putih. Unsur bumi, unsur api, unsur air, dan unsur angin. Sujudan 3 hari, ya tujuannya adalah ketika darah yang asalnya air ya itu kembali ke sari-sari bumi agar kembalinya darah kembali kepada air, sumber air kehidupan itu menjadi air yang betul-betul bermanfaat untuk kehidupan. Jadi dengan penguntapan 3 hari dengan sujud bersama kita memohon kepada Yang Maha Kuasa agar darah tadi kembali ke sumber air yang betul-betul bermanfaat untuk manusia. Jadi jangan kembali ke sari-sari bumi, tetapi nanti kalau ini salah jalannya, itu bisa menjadi racun dalam kehidupan. Itu 3 hari. Biasanya 3 hari sampai 40 hari, unsur-unsur air, angin, dan api, itu supaya kembali kepada asalnya. Maka manusia, di dalam ajaran Sabda Dharma, kita harus melaksanakan sujudan bersama. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kepada asalnya. Ya, yang air kembali ke air, yang api kembali ke api, yang angin kembali ke angin, lalu yang berasal dari tanah kembali ke tanah dengan sempurna. Dan tentunya selama 3 hari sampai 40 hari itu hendaknya kita meyakini di dalam ajaran Sabda Dharma yang namanya arwah atau ruh, ya atau orang Jawa itu ada yang mengatakan sukmo begitu. Itu dia masih ada di sekitar rumah kita. Sehingga ketika orang itu meninggal dunia, ya, awal dia 1 sampai 3 hari meninggal dunia, dia itu tahu, misalnya yang layak siapa, dia tahu, karena dia merasa belum dirinya meninggal dunia. Jadi dia itu belum tahu kalau dirinya itu sebenarnya meninggal dunia. Sehingga kenapa kok di dalam ajaran-ajaran agama, termasuk di dalam Sabda Dharma, kalau ada orang meninggal, kita ngelayak gitu ya. Dia pun juga senang didatangi gitu ya. Karena dia tahu, oh yang datang itu ini, dia tahu. Ya. Lalu ini berjalan sampai 40 hari.
ya, ini dia masih ada di sekitar itu. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang meninggal, orang Jawa itu selalu menutup kaca-kaca itu ditutupi dengan kain, ya. Jadi kalau ada kaca atau cermin itu ditutupi dengan kain, agar mereka itu ya namanya tidak merasa meninggal gitu ya. Jadi itu adalah orang-orang Jawa dulu. Termasuk pada saat 40 hari ketika kita melaksanakan ritual atau melean begitu, orang-orang Jawa dulu selalu mengatakan, engko ana klothek aja kaget, itu berarti pamitan begitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di dalam ajaran Sabda Dharma, 1 hari sampai terakhir adalah 1000 hari. Nah, di dalam 1000 hari itulah sebenarnya manusia akan dipaksa oleh alam semesta untuk dikembalikan kepada asalnya. Jadi kalau misalnya 3 hari sampai 2 tahun misalnya, ternyata ada misalnya ada daging atau itu yang belum, atau jeruan yang belum sempurna. Ini alam ini akan memaksa dia akan kembali ke asalnya. Karena di dalam konsep Sabda Dharma, asalnya tidak ada, kembali ke tidak ada. Asalnya 0, kembali ke 0. Jadi tubuh dan seluruh, biasanya termasuk tulang-tulang, itu sudah kecil-kecil ya. Kecuali dikremasi ya. Jadi di ajaran Sabda Dharma pun juga ada penguburan itu, tata cara orang meninggal itu ada 2, ada penguburan, ada kremasi. Kremasi pun juga sama. Di dalam ajaran Sabda Dharma, tujuan kremasi adalah mempercepat proses kembalinya ke alam semesta. Ya, kremasi itu perabuan, itu prosesnya itu sama. Tetapi upacara 3 hari sampai 1000 hari tetap harus dilaksanakan. Karena tujuannya adalah mendoakan agar yang asalnya dari tanah, dari api, dari air, dari angin, yang belum sempurna itu dikembalikan ke asalnya. Jadi 1000 hari itulah Bapak Ibu, alam semesta atau yang menguasakan mengembalikan kita pada kematian yang sempurna. Jadi yang asalnya tidak ada, kembali ke tidak ada. Termasuk 1000 hari itu sedulur atau yang 11 tadi yang menjadi nafsu-nafsu kehidupan ini yang ketika kehidupan kita mengganggu kita, ya setan-setan yang ada dalam diri kita, ketika manusia itu tidak ada unsur kemelekatan, ya pada saat meninggal dunia, betul-betul ikhlas, itu pun juga akan diruat kembali ke asalnya. Yang asalnya angin kembali ke angin, yang asalnya tanah kembali ke tanah, dan itu disempurnakan oleh Yang Maha Sucinya. Karena Yang Maha Sucinya pada saat kehidupan itu berhasil mengendalikan segala nafsu yang ada dalam diri kita, yaitu yang 11 saudara tadi, dan tentunya nafsu-nafsu itu akan kembali ke alam semesta dengan damai. Jadi itu yang sempurna. Dan tentunya Bapak Ibu, di dalam ajaran Sabda Dharma, maka tadi saya menyampaikan 3 tahun sebelum meninggal dunia, hendaknya manusia yang sudah diberikan tanda-tanda oleh Yang Maha Kuasa, itu membersihkan unsur-unsur kemelekatan. Ya. Unsur kemelekatan di sini termasuk ilmu-ilmu yang pernah dipelajari. Ilmu kanuragan, ilmu apapun gitu ya, yang bersifat untuk kekuatan manusia ini harus dibersihkan. Ya, namanya di dalam ajaran Sabda Dharma itu diruat. Nah, diruat ini tentunya yang ruat adalah dirinya sendiri. Kalau misalnya ilmu-ilmu yang pernah pada saat hidupnya bertapa 40 tahun, sampai seperti balung kulit gitu, nah ini ilmu-ilmunya yang itu dibersihkan dulu. Kita diberikan kesempatan untuk membersihkan itu. Termasuk kemelekatan duniawi, kemelekatan apapun, yaitu 3 tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk membersihkan kemelekatan itu. Sehingga nanti ketika betul-betul 1000 hari, ini akan moksa kembali kepada alam yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin itu sekilas perspektif kematian 3 hari sampai 1000 hari menurut ajaran Sabda Dharma, dan tentunya apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan itu memang adalah perspektif ajaran Sabda Dharma melihat sisi kehidupan dan kematian manusia.
Karena sebenarnya kodrat manusia di dalam ajaran Sabda Dharma itu kehidupan dan kematian. Mengenai matio ala matio, isi kehidupan ini namanya wiradat. Jadi bagaimana upaya seseorang, upaya manusia untuk menjalankan kehidupan. Mungkin itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, berkah dalam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Witik Tongten, Rahayu, Salam Barat. Ngoten nuwun. Saya kembalikan Pak Oto. Matur nuwun Pak Nain. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk nanti pada penanggap, apabila dari partisipan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan bisa menulis di dalam chat room, sehingga nanti akan bisa dijawab baik oleh narasumber maupun oleh para penanggap yang lain. Karena di sini juga saya lihat juga ada banyak tokoh-tokoh, ada Mas Aan Ansori dan sebagainya. Selamat malam Mas Aan. Malam Mas, matur suwun. Selamat malam semuanya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada yang pertama sekali. Saya mohon dari Pak Gus Nisam terlebih dahulu. Saya persilakan Gus. Mohon maaf Pak Oto, Gus Nisamnya masih menerima tamu ini. Mungkin Masih menerima tamu. skip dulu ya, terakhir aja. Kedatangan tamu ya. Berbeda loh, istilah kedatangan tamu ada tamu itu berbeda ya. Iya, ada tamu atau kedatangan tamu lah sama. Iya, iya, iya. Baik, kemudian saya persilakan kalau begitu kepada Bapak I Ketut Atmaja. Saya persilakan dari Hindu. Matur nuwun. Terima kasih Pak Oto. Salam semua saudara. Saya dari Ketut Atmaja ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Romo Nain tadi terkait dengan peringatan 3 hari sampai 1000 hari bagi orang yang meninggal. Saya mencoba untuk memberikan sedikit informasi dari Hindu terkait dengan hal tersebut. Kita berangkat dari manusia, adalah makhluk berpikir ya. Manusia itu adalah manah dan syah, jadi makhluk berpikir yang terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmaninya terdiri dari Panca Mahabhuta yang disebut dari 5 unsur ya. Tadi di Hindu meyakini adanya 5 unsur. Itu ada pertiwi, itu tanah, itu air, angin, api, ada panas, eter, angkasa. Jadi ada angkasa. Jadi kalau orang meninggal, badan kasar ini ya, harus segera secepat mungkin untuk dikebumikan atau dilebur ya, agar semua unsur-unsur itu bisa segera kembali seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi segera kembali ke asalnya ya, sehingga Hindu melakukan 2 hal juga tadi, ada penguburan, ada pengabenan. Pengabenan atau sekarang mungkin lebih populer menyebutnya dengan kremasi. Nah, pengabenan itu sudah mempercepat proses. Kalau penguburan itu memang masih ada ya perayaan di daerah tertentu, karena memang di Bali pun atau di Hindu pun tidak semuanya serentak sama dalam hal ini. Bisa 5 tahun sekali baru melakukan pengabenan massal, disebut dengan ngerit, istilah apapun di daerah tertentu juga berbeda, tidak sama ya. Tapi maksudnya sama, maknanya tetap sama.
ya. Nah, jadi ada yang 10 tahun sekali. Kalau dulu penduduknya masih sedikit, 10 tahun sekali baru ngaben massal ya. Ya, bersama-sama. Tapi saat ini mungkin hanya 5 tahun karena penduduk sudah mulai banyak sehingga dalam 5 tahun sudah memiliki yang harus diaben itu cukup banyak. Nah, tetapi ada juga yang singkat, sehari saja prosesnya dalam 1 hari ya, pengabenan itu ya. Nah, pertama adalah untuk singkatnya adalah pertama ya mengkremasi tubuh atau badan ini, badan nyata ini, dan badan kasar ini, nah, bukan diproses sampai penganyutan sampai ke mengajar-ajar ke baik itu ke laut maupun ke gunung ya, karena memang ini adalah kita berasal dari alam semesta ini. Karena badan ini dengan alam semesta itu sama, terdiri dari panca mahabhuta yang disebut dengan 5 unsur itu tadi. Ya, makanya disebut buana agung dan buana alit. Nah, sedangkan kita sendiri sebenarnya bukan badan ini. Keyakinan Hindu adalah kita ini adalah roh itu, Atman yang disebut dalam Hindu. Ya, Atman itu. Ya, bukan dari bukan badan ini. Badan ini adalah sebagai sarana atau alat untuk berkarma, untuk berbuat. Ya. Roh atau Atman tanpa badan tidak bisa berkarma. Dia berupa energi. Di alam semesta ini adalah energi kecerdasan semesta. Ya. Jadi oleh karena itu, roh atau Atman itu setelah disucikan melalui pengabenan itu tadi, dia akan bisa reinkarnasi, mencari badan baru. Makanya kalau di Hindu disebut orang meninggal itu bagaikan berganti pakaian, berganti baju. Karena bajunya sudah usang, sehingga diganti dengan baju yang baru. Ya, jadi Atman itu disucikan terlebih dahulu melalui proses pengabenan itu tadi, akhirnya bisa reinkarnasi sesuai dengan karma yang dimiliki selama mereka hidup. Karma itu baik dari sebelum kehidupan dia, karena diyakini di Hindu adalah orang sudah lahir berulang kali, reinkarnasi. Sehingga kehidupan yang ini akan membawa karma sebelumnya dan akan menghasilkan karma dari dalam kehidupan ini untuk kehidupan yang akan datang. Gitu ya. Jadi, nah sifat manusia itu seperti tadi dipengaruhi oleh 3 sifat yang besar, yaitu triguna yang disebut dengan satwam, rajas, tamas. Ya, dalam satwam tentu orang yang sudah hidupnya tenang, seperti Romo-Romo ini ya, yang ada. Jadi sudah tenang. Kalau dia masih sifat rajas, itu orang yang aktif, yang harus kreatif, ya. Jadi masih energik gitu. Nah, sedangkan sifat ketiga adalah tamas, malas. Ya. Malas itu perlu, ya, sangat perlu juga. Jadi 3 sifat ini dimiliki setiap orang. Mana yang dominan? Nah, ini yang tergantung dari masing-masing tipe orang. Ya, dipengaruhi oleh masing tipe orang tadi. Ya. Jadi tapi semua memiliki satwam, rajas, tamas. Ya, jadi sifat tenang, sifat aktif, dan sifat malas. Jadi semua unsur itu ada. Kapan sifat malas? Tentu waktu kita istirahat, mau tidur, pasti sifat malas itu harus ada. Kalau enggak, kalau masih aktif mau tidur, jelas tidak akan bisa tidur. Ya, ya pasti harus ada sifat malas itu tadi. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita, tentu kita lahir, hidup, mati, yang disebut dalam Hindu disebut stiti, utpeti, paralina. Jadi kita akan memang harus diperlina, harus dimusnahkan, harus dilebur kembali seperti tadi. Ya, nah, lahir tentu proses kelahiran itu juga panjang ceritanya. Utpeti ya dalam hidup ini tentu akan menjalani hidup sesuai dengan swadharma atau kewajiban yang dharma ya swadharma. Jadi kewajiban dharma dari setiap orang ya. Semuanya bekerja, semuanya aktif ya. Menjadi
buruh, menjadi pegawai, menjadi tenaga medis, dan seterusnya. Semuanya aktif. Nah, itulah yang menyebabkan kita selalu dalam kehidupan ini berupaya untuk berbuat baik, berbuat bijak, dan berbuat untuk kebajikan itu tadi. Nah, karena ide yakin juga bahwa Hindu adalah alam semesta ini wujud Tuhan, makanya dihormati semua wujud Tuhan itu tadi. Baik itu tumbuh-tumbuhan, itu hewan, ya, itu tetap dihormati. Ya, ada upacara-upacaranya tersendiri, ya, baik untuk tumbuhan, untuk hewan, ya. Bahkan di Hindu semua wujud itu adalah bentuk dewa, ya. Karena di situ adalah air adalah dewa air yang disebut dengan Waruna, ya, dewa sungai, ya, dewa dewa hujan, dewa Indra dan sebagainya, seterusnya semua para dewa. Itulah maka manusia ini adalah lahir dari roh yang suci. Nah, dari roh yang suci inilah diharapkan selalu berbuat bijak dalam kehidupannya. Nah, manusia lahir dengan saudaranya. Ada 4 saudara mungkin di Jawa, sedulur papat. Sedulur papat. Nah, sedulur papat yang kalau di Hindu disebut dengan kandepat atau saudara 4 juga sama, ya. Sebutannya macam-macam, ada mulai dari anak-anak sampai dewasa. Ya, yang umum adalah ada Anggapati, Prajapati, Banaspati, Banaspati Raja. Itu adalah saudara kita yang berwujud darah, lamat, air ketuban, dan ari-ari. Nah, inilah yang membantu selama di dalam kandungan sampai kita meninggal kembali. Ya, jadi meninggalkan badan ini. Ya. Jadi badan ini bukan kita, tapi Atman itulah kita itu sendiri. Ya, oleh karena itu badan ini dirawat agar tetap bisa berkarma. Itu di kita, ya. Jadi saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kalau proses penguburan sedikit adalah sekarang sudah mulai jarang ada penguburan, sudah pengabenan lebih banyak, ya, sehingga dalam pengabenan itu tidak ada lagi proses dijalankan itu. Kalau dulu ya dijalankan dalam 3 hari, ya, 12 hari, ya, 42 hari, sampai 1000 hari, ya. Tetapi dengan berkembangnya teknologi juga menggunakan ini sehingga di dalam satu pengabdian itu semua proses itu dijalankan, ya, sehingga tidak perlu dilakukan lagi dalam bentuk hari-hari itu tadi. Ya, nah itu sehingga dalam kalau penguburan memang masih berjalan, ya, masih ada. Nah, sehingga peringatan 3 hari, 12 hari, 42 hari sampai 1000 hari itu ada dilakukan di Hindu, ya. Jadi oleh karena itu sekarang karena lebih banyak pengabenan atau dengan kremasi sehingga upacara yang sampai 1000 hari itu dijalankan dalam sehari. Bisa ada yang sehari, ada juga yang 2 proses, ya. Jadi tergantung di daerahnya juga tidak sama, namun maknanya tetap sama untuk mengembalikan panca mahabhuta, unsur-unsur itu kembali ke asalnya, ya, sehingga melebur menjadi kembali ke asal, ke alam semesta, karena wujud manusia badan ini sama dengan bahannya dari alam semesta itu, ya. Jadi baik hewan, tumbuhan itu sama panca mahabhuta. Nah, saya rasa itu yang ingin saya tanggapi dari apa yang sudah dipaparkan oleh Romo Naen tadi terkait dengan peringatan 3 hari sampai 1000 hari di dalam kehidupan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Salam semua saudara. Saya kembalikan Salam ke semua moderator. saudara. Baik, terima kasih Pak Ketut. Ya. Mungkin ada satu hal yang perlu untuk juga bisa berikan pada kita semua. Saya melihat atau saya pernah membaca bahwa setelah Diaben ada acara kegiatan ngerorasin. Maknanya bagaimana, Pak? Oke, terima kasih Pak Oto, ini luar biasa, ya. Ngerorasin itu adalah memperingati bahwa setelah ada peringatannya kalau sudah diaben umumnya
ngerorasen itu adalah sekaligus di hari yang sama. Tetapi kalau ada pengabenan mungkin sandi geni, nah itu masih ada ngerorasen yang dilakukan setelah 12 hari meninggalnya. Itu tiada lain adalah tujuannya untuk menyucikan atman yang sudah diaben walaupun belum tuntas, mengingatkan bahwa masih ada proses selanjutnya untuk pembersihan agar sampai dilinggihkan atau disemayamkan di sanggar Kemulan yang itu disebut Rong Tiga. Jadi ada di situ menyatukan Brahma, Wisnu, Siwa atau Trimurti yang disebut. Ya. Jadi sebelum dilinggihkan di Rong Tiga, proses itu masih dilakukan. Tapi kalau sudah sampai dilinggihkan atau disemayamkan di Kemulan atau di sanggar pemujaan di setiap rumah ada, itu sudah melalui semua proses itu sudah dilakukan dalam sehari itu, gitu Pak. Jadi adalah untuk memperingati bahwa rohnya ini belum suci sepenuhnya, namun perlu ada proses selanjutnya, gitu Pak. Jadi untuk memperingati itu sehingga ada proses penyekahan ya. Kalau di tempat tertentu juga ada penyekahan. Jadi pengabenan itu di rangkaiannya mulai dari mengkremasi badan kasar ini, dan ada upacara untuk roh, mensucikan roh kembali agar dia nanti bisa menyatu dengan Tuhan, dengan Brahman, ya, sehingga kalau karmanya sudah selesai, dia akan lahir kembali ke dunia. Kalau rohnya belum suci, itu tidak bisa lahir lagi ke dunia, bahkan bisa terlunta-lunta, gitu ya, bisa kemana saja. Gitu. Nah, itulah proses mengapa pengabenan itu sampai pada mensemayamkan lagi di Kemulan istilahnya, di Rong Tiga yang ada di setiap sanggar pemujaan atau disebut dengan pemerajan di rumah masing-masing. Gitu. Itu Pak Aldo, terima kasih. Itu ada Terima kasih. Itu yang disebut dengan sangga-sangga itu Pak ya. Nah, tempat pemujaan dari Hindu, tempat suci Pemujaan itu ya, bagi sangga itu ya. keluarga. Nggih, keluarga, nggih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketut Atmaja. Menarik sekali, luar biasa ini dari Indo. Kemudian saya akan beralih kepada Katolik ini, pada Pak Yusi Kwenci. Di Katolik, selamat malam Pak Yusi. Malam, Romoto. Nah, sebenarnya juga di Katolik saya juga melihat juga ada yang dikebumikan, juga ada teman saya yang dikremasi. Bagaimana sebenarnya maknanya kalau dari perspektif Katolik, Pak? Saya persilakan Pak Yusi. Ya, baik Romoto. Dari kita Katolik, entah itu dikremasi, entah itu dikebumikan, adalah sama. Yang menjadi dasar dari Katolik, bahwa roh yang baik yang diberikan Allah sejak manusia itu diciptakan akan kembali kepada Allah juga dalam keadaan baik. Itu prinsip dari Katolik. Kemudian mengenai peringatan-peringatan arwah dari Katolik, memang ada dasar yang mendahului sebelum peringatan-peringatan itu ada. Di Katolik, kita mengenal hari raya semua orang kudus, dan itu diperingati setiap tanggal 1 November. Hari raya semua orang kudus ini, karena kami yang dari Katolik, mengenal orang-orang kudus, termasuk Santo Santa yang ada di dalam gereja Katolik. Kemudian setelah tanggal 1 November ini, dari hari raya semua orang kudus, kita masuk ke tanggal 2 November. Ini adalah hari raya untuk semua arwah kaum beriman. Kita Katolik, untuk semua umat, itu diperingati setiap tanggal 2 November. Apa yang merupakan tema kita pada malam hari ini, untuk peringatan-peringatan 3 hari dan seterusnya, itu kami yang dari Katolik mengambil tradisi-tradisi tersebut dan diteruskan sampai sekarang. Entah itu tradisi dari Jawa, entah itu juga mungkin dari kita yang Tionghoa, yang masih ada juga tradisi-tradisi lain yang juga tetap
kita ikutin sampai sekarang. Di Katolik, memang soal penciptaan manusia itu berdasarkan Alkitab. Dari Kejadian, bab yang ke-26, bab 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberikan mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu proses penciptaan manusia sebagaimana yang ada di Alkitab. Demikian, Romoto. Baik, terima kasih, Yusi. Menarik ini. Jadi setiap tanggal 1 November dan 2 November ini ya sebenarnya ya. Kemudian saya akan beralih kepada dari Konghucu terlebih dahulu. Pak Junarto. Selamat malam Pak Jun. Selamat malam Romonain. Ini Pak Jun, ini kalau saya melihat ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kenapa makam-makam dari teman-teman dari Konghucu itu selalu ada di gunung? Dan juga tempatnya juga makamnya juga besar-besar. Bagaimana sebenarnya proses dari kematian dari menurut Konghucu bagaimana Pak Junarto? Kalau di kita agama Konghucu itu memang senangnya di atas gunung. Dan itu pun pakai ada hitungannya Romonain. Sama mungkin seperti Romonain yang hitung Gunung Jungkur Segoro itu loh. Hampir-hampir mirip dengan itu. Kita juga ada perhitungan-perhitungan khusus untuk mencari makam, letak, posisi, hadapnya. Itu perlu orang-orang khusus yang memang mempelajari tentang itu, Romo. Dan memang di kami upacara sembahyang itu sungguh merupakan wujud bakti kita kepada orang tua. Ada di dalam ajaran kami, pada saat hidup layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal dunia, makamkanlah sesuai dengan kesusilaan dan sembahyangilah dengan kesusilaan. Inilah yang menjadi pedoman dan pijakan kami orang-orang Konghucu, mengapa orang tua setelah meninggal tetap kita harus doakan karena memang ada satu hal di dalam diri kita bahwa mungkin kepemilikan kita, keduniawan kita masih melekat. Nah, inilah wujud bakti anak kepada orang tua, mendoakan supaya orang tua kita yang berasal dari tanah kembali ke tanah, yang berasal dari roh masuci kembali ke roh masuci lagi. Itu aja Romo. Kalau saya sendiri tentang hitungan-hitungan yang untuk mencari hari, menetapkan tanggal pemakaman, kurang paham dan masih tahap belajar Romo itu. Juga Romonain. Terima kasih, itu aja tanggapan dari kami Romo. Baik, terima kasih.
Pak Junarto. Kemudian saya akan masuk kembali. Gus Nizam, apakah sudah ada di bersama-sama kita? Atau masih ada tamu? Ya, apakah Bante Teja tadi sudah? Siapa? Bante Teja? Belum. Ya, mungkin di terakhir aja Pak Uto. Terakhir ya. Agak lali lo ya. Nanti saya ingatkan Pak Oto. Baik, saya akan masuk pada Bante Tejo Puno. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya, Salam semua saudara Bante. salam semua saudara. Nah ini, kalau di Buddha, itu rata-rata semuanya dikremasi ya, Bante ya. Itu terserah sama yang masih hidup lah. Terserah sama tidak. ya. Dan tidak ada protes sama yang mati. Yang mati juga tidak pernah protes kok, Bante. Betul sekali. Iya. Semuanya untuk penghormatan yang masih hidup kepada yang mau meninggal dunia. Ya. Mau dikremasi ya monggo, mau dikebumikan ya monggo. Gimana Rom? Di agama Buddha saya juga melihat ada istilah kalau di candi, jadi ada satu candi yang disebut dengan karesiat, di mana biasanya setelah abu jenazah kemudian diletakkan pada satu tempat-tempat yang memang betul-betul dihormati. Banyak sekali contoh-contoh yang sebenarnya dari sejarah ini bisa kita pelajari bahwa tempat-tempat yang bersejarah perabuan dari abu jenazah itu diletakkan pada satu tempat-tempat yang memang selayaknya untuk dihormati. Bagaimana? Pertanyaan saya adalah proses dari kematian setelah mati, bagaimana sebenarnya prosesnya? Menurut dari perspektif agama Buddha, Bante. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan pertanyaan dan tema yang bagus pada hari ini. Karena ini kita membicarakan tentang mati sakjeroning urip. Jadi kita masih hidup tapi kita membicarakan tentang kematian. Siapapun yang punya rasa hormat bakti pada orang tua, hormat bakti kepada para guru, hormat bakti kepada para leluhur-leluhurnya, maka hidupnya tidak akan pernah mengalami kesusahan, tidak akan pernah mengalami kesulitan. Dalam kehidupan sekarang bahagia, setelah meninggal dunia juga berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia dikala ia ingat telah berbuat baik, dan lebih berbahagia lagi di saat kebajikannya itu membuahkan kebahagiaan sesuai apa yang diharapkan. Dalam hidup sekarang menderita, setelah meninggal dunia pun juga menderita. Pelaku kejahatan akan menderita karena perbuatan jahat yang dilakukan. Dikala ia ingat ia telah berbuat jahat, ia menderita, dan lebih menderita lagi di saat kejahatannya menimbulkan penderitaan. Jadi tadi penting lihat ada antara kehidupan dan juga kematian. Yang artinya kita saat ini sudah hidup, sudah dilahirkan, saat proses kehidupan sedang kita jalani, dan apapun perilaku kita, perbuatan kita, pada saatnya, pada akhirnya kita semuanya akan meninggal dunia. Di beberapa kesempatan saya selalu sampaikan itu, bahwa orang kaya atau orang miskin tetap tua sakit mati, mau menjadi pejabat ataupun rakyat jelata kita tetap tua sakit dan mati, mau menjadi rohaniawan ataupun umat awam kita tetap tua sakit dan mati, mau menjadi orang baik atau tidak baik kita semuanya juga tetap mengalami tua sakit dan mengalami kematian. Tetapi bagi orang-orang yang bijak, dengan keyakinan yang dimiliki, dengan pengetahuan yang dimiliki, dengan sarana-sarana yang menunjang, ia akan menggunakan, memanfaatkannya untuk berbuat kebajikan. Nah, ini pentingnya untuk kita ini membiasakan diri untuk berbuat kebajikan. Yang selama ini sudah melakukan, ya kami sangat berharap untuk tetap dipertahankan kebajikannya itu, atau kalau bisa ditingkatkan lagi. Karena semakin lebih baik juga akan menjadi lebih baik bagi hidup kita. Bagi yang selama ini melakukan hal-hal yang tidak baik,
ya harus segera bertobat, karena kematian bisa datang kapan saja pada hidup kita. Maka karena itulah orang-orang bijak selalu mengatakan bahwa hidup adalah tidak pasti, tetapi kematian adalah hal yang pasti. Pasti datang dalam kehidupan semua orang, semua makhluk tanpa terkecuali. Nah, berkenaan dengan apa yang ditanyakan oleh Romo Oto tadi, bagaimana proses mengalami kematian. Walaupun saat ini saya masih hidup, saya pernah membaca proses-proses yang harus kita lakukan yang benar supaya kita meninggalnya dengan bahagia. Ya, jadi di beberapa kesempatan saya juga selalu sampaikan bahwa kita hidup dari sebuah kebiasaan. Dan selama kita membiasakan diri untuk berbuat kebajikan, maka kita akan terbiasa berbuat baik, mudah berbuat baik, tapi akan sulit untuk melakukan keburukan. Tapi bagi orang yang terbiasa berbuat buruk, mudah berbuat buruk, dan sulit untuk melakukan kebaikan. Nah, saya mengingat ada satu simbol yang sering kita lihat, ada yin dan yang, ya. Di tengah-tengah hitam ada putihnya, ada di tengah-tengah putih ada hitamnya. Sebaik-baiknya orang juga ada buruknya, seburuk-buruknya orang ya ada baiknya juga. Kalau kita mau mencari, mau melihat dari yang segi mananya. Tapi kalau kita cari pasti ada juga segi baiknya, ada segi buruknya. Nah, karena kita hidup dari sebuah kebiasaan tadi terekam di dalam memori kita. Jadi ada jasmani yang tadi Romo Nain juga sudah sampaikan. Badan kita ini terbentuk dari unsur padat, cair, panas, dan udara. Ini jasmani kita. Tanpa ada keberadaan 4 unsur ini, tubuh ini tidak akan bisa terbentuk seperti yang kita punya. Walaupun memang bentuknya bermacam-macam ya, antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama, tapi bahannya itu sama. Nah, ada kondisi batin di mana ada perasaan, ingatan, bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran. Dalam bahasanya orang Buddhis mengatakan ada nama dan rupa, jasmani dan rohani, begitu. Kalau jasmani seperti yang tadi diuraikan, ada perpaduan 4 unsur. Kalau rohani juga ada wedana, perasaan, sanya, ingatan, sankara, bentuk-bentuk pikiran, dan winyana itu adalah kesadaran. Nah, begitu kita sudah membiasakan diri melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita, pada waktu mau meninggal dunia, secara otomatis yang teringat keluar dalam ingatan kita adalah hal yang baik. Karena memang membiasakan diri berbuat baik. Begitu kita mau meninggal dunia, hal-hal yang baik tadi mengikuti kita, ya muncul dalam ingatan kita, kita bisa pergi tenang-tenang, pergi dengan damai bahwa selama hidup saya ini banyak kebajikan yang sudah kita lakukan, hal-hal yang berguna, bermanfaat sudah dilakukan. Sehingga karena mengingat itulah ia timbul rasa puas, timbul rasa bahagia, sehingga dia biasa pergi dengan tenang, bisa dengan damai, dengan bahagia. Seperti yang tadi juga sedikit disampaikan sama Romo Nain, ada yang karena terus berlatih bisa sampai memiliki kemampuan-kemampuan batin yang membuat dia tahu kapan mau meninggal dunia, sehingga dia mempersiapkan dengan baik untuk kepergiannya. Tapi bagi orang-orang yang membiasakan diri melakukan hal yang buruk, yang terekam di dalam ingatannya adalah hal yang buruk. Begitu mau meninggal dunia, dia begitu ingat dia telah melakukan hal yang buruk. Begitu ingat hal yang buruk, dia timbul ratapan, tangisan, penyesalan. Dan karena itulah menimbulkan ketegangan yang membuat dia mau meninggal dunia aja susah. Begitu meninggalnya susah, lahirnya di alam yang susah juga. Gitu, karena perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Nah, maka karena itu kita berupaya untuk bagaimana mengondisikan sepanjang waktu hidup kita, entah pendek atau panjang usia kita, yang penting banyak hal yang berguna, bermanfaat yang bisa kita lakukan. Dalam hal ini Buddha pernah menyampaikan bahwa hidup sampai kita
punya usia 100 tahun sekalipun, kalau kita tidak pernah berbuat kebajikan, itu adalah hidup yang sia-sia. Tapi hidup walaupun sesaat, kalau kita gunakan dengan baik untuk berbuat kebajikan, maka hidup yang sesaat itu adalah hidup yang tidak sia-sia. Nah, berkenaan dengan tadi, yang setelah meninggal dunia tadi, kenapa juga di Buddhis ada upacara-upacara kematian gitu ya? Kalau yang tadi sempat ditanyakan sama Romo Oto, ada yang dicandikan begitu ya. Ada beberapa candi memang Romo Oto, ada damak candi, yang artinya di situ digunakan untuk menyimpan kitab-kitab suci yang dicandikan begitu. Nah, bisa juga datuk jadi peninggalan-peninggalan yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang dianggap suci dicandikan begitu. Nah, kalau mengingat dari apa yang disampaikan oleh Buddha, Buddha sendiri sebelumnya kan menjadi seorang pangeran ya, Pangeran Siddhartha. Beliau meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa karena melihat 4 peristiwa. Orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan pertapa. Karena 4 peristiwa itulah yang menyebabkan akhirnya beliau meninggalkan kesenangan duniawi. Harta, kedudukan, kekuasaan, nama, pengikut semuanya ditinggalkan. Kemudian beliau menjadi seorang pertapa. Dengan satu tujuan, ada enggak sih jalan untuk kita bisa menggayuh kasampurna? Beliau mencari sampai akhirnya 6 tahun beliau dalam pencarian spiritualnya. Di usia 35 tahun beliau mencapai penerangan sempurna, gayuh kasampurnaan, dan kemudian mengajarkan ajarannya supaya orang lain bisa mencapai seperti yang beliau capai. Begitu. Apakah Buddha akan mengajarkan ajarannya? Kalau seumpamanya ajaran ini tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak membawa kepada kebahagiaan atau pembebasan, tentu tidak akan diajarkan. Tapi karena melihat, mengingat ajaran ini bisa dipelajari, bisa dipraktekkan. Kalau dipraktekkan bisa membawa kedamaian, bisa membawa kebahagiaan, dan mengarah pada kesempurnaan. Maka karena itulah Buddha akhirnya mengajarkan ajarannya. Nah, begitu ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Tentu apa yang dijalaninya pun juga sesuai dengan apa yang diyakini. Kalau yang diyakini benar, ya dia perilakunya benar. Kalau yang diyakini salah, dia melakukan hal yang salah. Yang mengakibatkan orang yang memiliki keyakinan benar, pikiran, ucapan, perilakunya benar, hidupnya bahagia sekarang dan yang akan datang, atau bisa mencapai kebebasan. Tapi kalau yang keyakinannya keliru, salah, tidak tepat, bisa saja hidupnya saat ini menderita, setelah meninggal dunia, dia bisa terlahir di alam menderita. Nah, kenapa harus dilakukan sembahyangan orang meninggal dunia juga? Karena dia bisa terlahir di alam-alam menderita. Jadi kalau di dalam Buddhis itu ada alam manusia, di bawahnya ada alam manusia, itu ada alam peta, alam setan gentayangan itu. Kemudian ada alam asura, makhluk-makhluk yang dianggap dewa yang memiliki kesaktian, padahal dia asura, gitu ya. Kemudian ada yang makhluk paling rendah lagi adalah neraka. Kenapa ada alam-alam seperti itu? Karena mengikuti dari perilaku kehidupan yang pernah dijalani di dalam kehidupannya sekarang. Jadi kalau dalam kehidupan kita sekarang melakukan keburukan, kejahatan, kita saat ini menderita, kita bisa neraka dalam kehidupan sekarang. Tapi begitu meninggal dunia, dia juga akan terlahir di alam menderita juga. Semakin buruk perbuatannya, semakin rendah alamnya. Nah, hanya di alam-alam peta, alam setan kelaparan, kita ini bisa membantu menolong mereka dengan kebajikan yang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup. Kalau yang di alam neraka semakin dalam sana, ya susah untuk dibantu, untuk ditolong. Jadi yang kita bisa tolong itu ada makhluk-makhluk yang masih ada di sekeliling kita, kayak alam peta gentayangan tadi. Nah, kenapa ada yang masih ada di sekeliling kita? Padahal di dalam Buddhis, begitu orang dinyatakan meninggal dunia, kalau dia punya kebajikan,
hidupnya bahagia, begitu meninggal dunia bisa terlahir di alam surga, tidak harus menunggu sekian hari, tidak perlu. Begitu dia melakukan keburukan, kejahatan, hidupnya sekarang menderita, begitu meninggal dunia langsung terlahir di alam menderita. Jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk dia mengalami penderitaan itu. Ya kayak misalnya air ya, air itu kita tuang dari botol ke gelas. Itu hanya perpindahan dari air dari botol ke gelas itu. Jadi bentuknya, tempatnya aja berbeda, cuma isinya sama, air. Nah, makhluk-makhluk yang terlahir karena mungkin ketidaktahuannya, keterikatannya, atau melekatannya, dia bisa terlahir di alam-alam yang rendah. Ya, kalau dia terikat dengan rumahnya, dia masih kembali ke rumahnya, ke tempat kerjanya, gelodakan di sana, begitu. Dan yang harus dilakukan oleh keluarga adalah berbuat kebajikan, entah itu undang orang lingkungan keluarga, tokoh agamanya untuk berbuat kebaikan di sana, dan diatasnamakan kepada mendiang. Itu bisa dilakukan kapan saja untuk doa kepada para mendiang. Jadi dengan sering kita melakukan itu, kalau memang mereka sedang membutuhkan, mereka akan segera tertolong dan meninggal di alam itu, dan akhirnya terlahir di alam yang lebih baik. Tapi seumpamanya dia tidak mendapatkan pertolongan karena tidak punya rasa bakti kepada para kubur, ya lama di alam itu. Tapi kalau warga yang masih hidup punya rasa hormat, punya rasa bakti, maka dengan kebajikan yang dilakukan atas nama mendiang, dia segera bisa terlahir di alam menderita. Nah, di Buddhis ini tidak menolak untuk adanya doa kepada para leluhur, entah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 49 hari, 100 hari, atau 1000 harinya. Karena itu adalah memiliki nilai-nilai kebajikan yang sepatutnya memang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup. Begitu. Jadi kita melakukan kebajikan pun sebenarnya upaya kita untuk supaya kita tidak terjatuh di alam menderita seperti itu, menyelamatkan diri kita supaya tidak terlahir di alam menderita, kita menyelamatkan diri kita sendiri supaya bisa terlahir di alam surga. Kalau bisa yo gayo kasampurnan kalau bisa, tapi kalau tidak bisa ya setidaknya dalam hidup ini tidak disia-siakan. Begitu Romo Oto, terima kasih. Semoga matur nuwun. Bante, saya akan masuk kepada Gus Nisam. Gus Nisam, Assalamualaikum Gus. Ini Pak Oto. Gus Bentar Nisam. Pak Oto, bentar. Setengah menit. Serong bentar iki. Aku serong bentar iki bisa niki. Gus. Masih jalan, masih jalan. Melayu. Gus. Bentar Pak. Masih pamit ke tamunya sebentar. Aduh, iki suwe Meninggalkan maneh. sebentar demi IMP. Gus, ya. Gus Nisam. Sugeng Gus. Gus. Bentar Pak. Sudah dipanggil tadi. Saya arep njaluk sangu bapake, Pak. Sangu, Pak. Gus. Iya, Sangu Pak. Gus. Nyenake. Gus, sangunipun dereng Gus. Wong sabar kuwi subur katanya. Oh nggih. Saya sabar kok. Saya sabar. Saya sabar menanti. Iya. Meskipun dengan terlunta-lunta. Ini sudah hadir. Ya. Nah, iki lakone metu iki. Assalamualaikum, Pak Ojo. Assalamualaikum, Gus Nisam. Saya akan mengutip yang pertama. Ini khusus kepada Gus Nisam. Ini aku butuh hati-hati iki. Ada di dalam surat Al-Ankabut. Ini ayat ayat piro iku? 57. Yang berbunyi, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kamu dikembalikan. Ini mungkin arti terjemahan bebas mungkin ya Gus ya. Soalnya cara Arabnya aku gak mau soal ini yang
Nah, dalam hal ini saya teringat, saya paling kagum ini dengan seorang sufi, Jalaluddin Rumi, yang mengatakan di dalam syairnya, saat aku mati, saat kerandaku mulai dibawa keluar, jangan pernah kau berpikir bahwa aku merindukan dunia ini. Janganlah meneteskan air mata, jangan meratapi atau menyesaliku. Aku tidak akan jatuh ke dalam sarang makhluk yang mengerikan. Di dalam filosofis Jalaluddin Rumi, dia mengatakan bahwa kematian itu hanya dapat dilihat dari mata jasmani kita. Tetapi mata batin, kematian itu sebenarnya tidak ada, hanya berfungsi sebagai migrasi, pindah rumah. Nah, sekarang bagaimana proses kematian? Menurut agama Islam, yang saya dengar juga ada siksa kubur dan sebagainya. Bagaimana menurut Gus Nizam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Oh, bukan yang satunya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Sebelumnya, ya ibadiyalladzina amanu inna ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fattaqun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Itu yang Pak Uto baca terjemahnya tadi itu. Bahwa setiap jiwa pastilah mencicipi atau merasakan kematian. Kemudian setiap jiwa pasti dikembalikan kepada kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya bahwa asal kita ada dua. Kita rohani dan kita jasmani. Kalau kita rohani asalnya dari Allah. Kalau kita jasmani asalnya dari tanah. Ya, dikembalikan ke asalnya, yaitu ke tanah. Bahasa Jawanya juga. Nah, antara jasmani dan rohani terdapat jiwa. Bahasa Jawanya sukmo. Ya, sukmo inilah yang menyambungkan atau mempertemukan tubuh jasmani dan tubuh rohani yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah selama dihidupkan di dunia ini. Maka kematian itu sesungguhnya hanya dialami oleh jasmani yang ditinggalkan oleh roh. Maka jasmani, tubuh badan wadak kita, tubuh kasar ini kita tidak berharga lagi. Kemudian ya dikubur. Nah, bagi sufi kematian itu bukanlah kematian yang dikubur itu. Kematian yang dimaksud di sufi itu kematiannya nafsu amarah
nafsu lawamah. Kemudian setelah kedua nafsu yang tercela itu mati, maka hiduplah nafsu mutmainnah, nafsu sofiyah. Kalau bahasa Sabda Dharmanya nafsu sufiyah. Kalau tasawuf menyebutnya nafsu sofiyah, nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Manusia setelah ditinggalkan oleh rohnya, di situ sesungguhnya akan dibangkitkan lagi, dibangkitkan dalam bentuk sifatnya masing-masing. Setelah semua makhluk mati, nanti akan dihidupkan lagi dalam bentuk sifat masing-masing. Ya, Nabi kita, nabinya umat Islam, Nabi Muhammad, sifatnya nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka Nabi Muhammad nanti bentuknya itu ya cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya yang paling terang benderang di antara semua makhluk yang ada. Yaitu makanya nggak bisa difoto, nggak bisa dilukis, apa karena hakikatnya itu tak berbentuk, tak berupa. Hakikatnya adalah berbentuk cahaya di atas cahaya. Cahaya ini cahaya. Menurut Islam, menurut Sufi, mati itu ada 4. Ada mati merah, ada mati putih, ada mati hijau, ada mati hitam. Mati merah adalah matinya nafsu amarah. Matinya nafsu yang terus-menerus mengajak kepada kemungkaran, kebatilan, kesesatan, kenegatifan. Kemudian mati putih. Mati putih adalah mati berai, mati berhias diri luar, mati nggak ingin dikatakan baik atau tidak mempercantik diri, tidak memperindah diri luar. Mati berai. Ini gak berai. Pokoknya apa nih. Kemudian mati hijau adalah matinya sifat merasa baik, merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat, dan merasa yang lain. Itu disebut mautun ahdor atau mati hijau. Dan yang terakhir mautul aswad, mati hitam. Mati hitam ini matinya hadun nafsi, matinya keakuan kita, matinya ego kita sebagai manusia. Setelah mati hitam, disitulah baru hidup bersama Zat yang maha hidup, yang tak pernah mati, yaitu hidup selamanya. Hidup selamanya ini telah dialami oleh para nabi, para wali. Mereka walaupun sudah meninggal secara fisik, tapi tidak meninggal secara psikis atau psikologi atau secara ruh. Semangat hidupnya dalam membangun, memperbaiki yang buruk, memperindah yang baik, menyempurnakan akhlak mulia, dan menyempurnakan keimanan, tidaklah mati.
Telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa janganlah kalian menyangka mereka-mereka yang mati di jalan Allah itu mati. Tapi mereka sesungguhnya hidup di sisi Tuhan. Artinya semangat hidup, semangatnya untuk lebih baik lagi dan lagi itu ruhnya tidak mati. Ruh tidak pernah mati. Yang mati adalah nafsu kita. Itu pun juga nafsu yang tercela. Kalau nafsu yang terpuji nggak mati. Nafsu yang terpuji akan ikut kepada ruh. Dan nafsu yang tercela akan ikut kepada jasad. Ikut dipendam yang lemah. Nah, pembahasan soal mati ini sesungguhnya sangat luas dan dalam. Yang tidak cukup kalau diuraikan dengan jelas, dengan detail, hanya 1 jam, 2 jam. Kalau soal hukum tahlil, itu di Islam ada 2 pendapat. Yang satu membid'ahkan, menganggap itu tidak ada ajarannya di zaman Rasulullah. Yang satunya berpendapat itu ada. Dan Sufi berpendapat itu bukan bid'ah, bukan menyimpang dari ajaran Rasulullah. Secara esensi dari pesan-pesan Rasulullah banyak sekali bahwa tidaklah seseorang yang telah meninggalkan dunia ini tidaklah butuh apa-apa kecuali hanya doa dari yang masih tinggal di atas bumi ini. Gak butuh apa saja. Itu yang dimaksud Ar-Rumi tadi yang Pak Utu bacakan, bahwa setelah roh meninggalkan jasad, maka roh itu tidak berharap dan tidak mengingini apa yang ada di dunia ini. Karena dimensinya lain sudah. Karena alamnya sudah lain. Maka nggak butuh uang, nggak butuh mobil, nggak butuh semua harta tahta wanita Toyota dan tata yang lain nggak butuh. Karena nggak ada gunanya di sana. Nggak ada gunanya di sana, nggak kepake. Harta nggak kepake, tahta, wanita, Toyota nggak ada gunanya, nggak dibutuhkan karena dimensinya sudah beda, dimensi imateri, dimensi cahaya. Maka yang dibutuhkan hanya yang berunsur cahaya, yang menerangi dan lebih menerangi lagi kehidupan di alam baka. Kalau bahasa umum, di alam kekal, alam langgeng, alam yang tiada akhir. Yang kemudian di sana hanya ada 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Yang dihidupkan lagi dalam bentuk sifat baik, tempatnya di surga. Yang dilahirkan lagi dalam bentuk sifat yang buruk-buruk, tempatnya di neraka. Saya rasa globalnya, singkatnya seperti itu, Pak Ojo. Kurang lebihnya mohon saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus Nizam. Tidak ada kurangnya, bahkan banyak lebihnya itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini masih ada 15 menit lagi. Ini waktunya. Saya persilakan, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh peserta. Saya persilakan. Silakan bisa raise hand. Kalau tidak ada, saya juga ingin menanyakan ini kepada Mas Aan Ansori ini. Selamat malam, Mas Aan. Halo, Mas. Nah, ini
sorry, ini kalau tadi kita lihat bahwa menurut dari Buddha menyebut juga hanya ada laki-laki dan Mas iki perempuan. oleh rokokan ta iki? Oleh ya. Boleh. Ya Mas, ya Mas. Tadi sudah disampaikan lengkap oleh Gus Nizam, Mas. Nah, sampaikan lengkap oleh Gus Nizam. Ini soalnya aku ngerokok soalnya Yohan. Tadi dikatakan oleh Bante bahwa Tuhan ini menciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi kita melihat juga bahwa sebenarnya di dunia ini juga ada mereka yang ada di tengah-tengah. Iya, Mas. Alami di tengah-tengah. Bagaimana menurut pandangan Mas Aan? Kematian dari proses mereka yang berada di tengah-tengah ini. Laki-laki tidak, laki-laki Tengah-tengah tidak, itu maksudnya gimana, Mas? Tengah-tengah itu. laki-laki tidak, perempuan juga tidak. Oh, gini, Mas. Bukan banji ya, bukan banji. Enggak. Bukan Ini banji. Tapi mereka yang ada di tengah. Bagaimana menurut Mas Aan? Pagi, orang mengatakan siang dan malam. Padahal juga ada sore. aku tidak tahu ya, Mas, yang sampean maksud tengah-tengah itu apa. Tapi kira-kira begini. Di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Banyak orang yang memaknainya menciptakan laki-laki dan perempuan seperti yang Mas Oto sampaikan. Itu menurutku sebagai orang yang paham gender dan seksualitas itu kurang pas, Mas. Istilah laki-laki dan perempuan itu adalah istilah gender. Pasnya menurutku dalam memaknai ayat itu adalah Tuhan berkata bahwa aku menciptakan orang yang berpenis dan orang yang punya vagina. Sebab di dalam ilmu modern belum tentu orang yang memiliki penis itu meyakini dirinya laki-laki. Ya, suka atau tidak suka, tapi ilmu pengetahuan ngomong soal itu. Nah, yang dimaksud tengah-tengah barangkali kalau disiplin ilmu modern itu kalau ada male dan female itu ada satu jenis kelamin lagi yang berdasarkan organ reproduksi namanya intersex, Mas. Ya, intersex itu kondisi di dalam diri seseorang di mana terjadi anomali yang ada dalam dirinya. Contoh paling konkret yang kemarin rame itu Manganang. Nah, Manganang seperti itu. Manganang. Nah, terhadap orang-orang seperti ini dari perspektif HAM itu dipersilahkan kalau misalkan nyaman dengan kondisi interseksnya, ya dia punya hak atas ketubuhannya. Dan kalau misalkan ia tidak nyaman, seperti Manganang, prajurit yang rame yang volley itu, ia tidak nyaman dengan kondisi hipospadianya karena saya baca putusan pengadilannya, ia kemudian menyempurnakan dirinya menjadi apa yang menurut dia tepat, yakni laki-laki. Terkait gimana matinya, Mas? Mas, ini panjang kan. Menurutku, ya, singkat aja, singkat. Bagi saya begini, di Islam itu orang itu tidak dibedakan, gak memperdulikan jenis kelamin. Terusannya ayat itu adalah, itu kan, lita'arofu inna akramakum indahu atqakum, bahwa sesungguhnya kata Gusti orang yang paling mulia di hadapanku itu adalah orang yang tingkat ketakwaannya tinggi. Jadi misalkan aku ini, Mas, laki-laki punya penis, merasa dirinya laki-laki, tapi kalau aku takwaku biasa-biasa, kedekatanku dengan Tuhan itu nggak terlalu dekat gitu ya, aku misalkan kalah dengan misalkan kelompok interseks yang ia memiliki tingkat ketakwaan. Jadi terkait nanti matinya, aku tidak tahu perspektifnya Mas Oto ini, mati itu artinya mau dikuburkan kayak apa, laki-laki atau perempuan, seperti itu. Dimandikannya bagaimana? Nah, ini ada dua pandangan, Mas. Pandangan Islam klasik yang diamini oleh semua orang itu didasarkan pada kesepakatan orang, bukan kesepakatan pemilik tubuh. Contoh konkret Dorce Gamalama. Dorce Gamalama itu terlahir laki-laki, dia melakukan operasi jenis kelamin dan kemudian ia disahkan oleh pengadilan, ia menjadi perempuan. Lalu ketika dia meninggal,
Harusnya kan dia dikuburkan sesuai dengan KTP-nya, ya ini perempuan. Tapi kemudian yang mati ini tidak kuasa dan kemudian akhirnya dia dikuburkan sebagai laki-laki. Dan itu kalau misalkan Dorjo itu masih hidup, pasti dia akan nangis dan sedih. Kenapa kok saya tidak dikuburkan sesuai dengan apa yang saya inginkan terkait dengan identitasnya. Nah, terhadap hal seperti ini, aku memilih berbeda pandangan terhadap kelompok mayoritas bahwa cara terbaik kita untuk menghormati identitas seseorang mayit ini itu adalah dengan melaksanakan wasiatnya. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya perempuan, ya kayak gitu, ya kalau dia berpesan bahwa tolong nanti aku dikuburkan sebagaimana perempuan, maka wasiat itu juga harus diikuti. Sungguh pun dalam kacamata umum yang belum terupdate pemikirannya, ia barangkali tidak dianggap sebagai perempuan. Ini bagian dari penghormatan yang hidup kepada yang mati, seperti yang tadi disampaikan sangat luar biasa oleh Bante tadi itu. Itu Mas. Nggih, matur nuwun. Rokok maneh. Ya. Nuwun Mas. Saya pirang bungkus iki bisa niku. Cek loro Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Berikutnya yang terakhir, saya tidak akan menyimpulkan bahwa ternyata sebagai satu kesimpulan bahwa ternyata di antara kita semua itu hampir tidak ada satu perbedaan yang prinsip. Secara universal semuanya ternyata sama. Baik dari Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik maupun Konghucu. Oleh karenanya yang terakhir saya mohon kepada Bapak Naen Suryono untuk bisa memberikan satu closing statement. Saya persilakan Pak Naen. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Pak Oto, matur nuwun. Jadi sekali lagi bahwa saya pengen nyanyi lagu Lerilir itu. Lerilir, tandure wis sumilir. Angon penek no blimbing kuwi lunyu-lunyu ya penek no kanggo masuk toto tiro dan seterusnya. Ya artinya bahwa mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, artinya bahwa kita mumpung diberikan nafas kehidupan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk itu marilah kita manfaatkan berlatih tentang kebijaksanaan, karena menurut ajaran Sabta Dharma, kita menyadari bahwa manusia itu terdiri dari nafsu-nafsu yang ada dalam kehidupan kita. Artinya nek nuruti hawa nafsu, maka gak ono entek menungso itu kan. Tapi kita yakin bahwa mumpung kita sama-sama menggeladi tentang hukum Tuhan, tentang hakikat ketuhanan, maka mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, maka marilah kita bersama-sama melatih diri, terutama bagi warga Sabta Dharma, agar kelak ketika kita kembali kepadanya, kembali dalam alam kasampurnan yang ruh suci, yang setiap hari bersujud kepadanya, nurnya akan kembali ke asalnya alam yang Maha Kuasa, dan tentunya sedulur yang wujudnya nafsu dalam kehidupan itu akan kembali ke asalnya, yaitu sari-sari bumi. Alam semesta yang asalnya bumi atau tanah kembali ke tanah, yang asalnya api kembali ke api, yang asalnya air kembali ke air, dan asalnya angin kembali ke angin. Dan tentunya ini adalah hakikat kehidupan, agar ketika kita sudah menyatu dengan alam yang Maha Kuasa, betul-betul kita sudah bisa menjalankan kodrat sebagai manusia. Sesuai dengan bayi lahir, nuangis, itu tujuannya adalah bayi akan menghadapi kehidupan yang serba merepotkan, tetapi dengan keyakinan, dengan cara-cara yang sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh agama tadi, tujuan kita adalah kembali ke alam sampurno. Yang asalnya nur, gempilan cahaya Tuhan akan kembali ke cahaya Tuhan, dan tentunya yang alam semesta kembali ke alam semesta.
Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memaknai tentang kesempurnaan dan semoga kita semua bahagia. Demikian Pak Oto, terakhir saya sampaikan rahayu, salam waras, assalamualaikum, Waras. Baik, shalom, terima kasih. berkah dalam. Naen. Ya, terima kasih semua Oke, satu saudara. kesimpulan saya sebelum saya serahkan bahwa sebenarnya kematian ini adalah sebagai jembatan penghubung antara orang yang dicintai dengan yang mencintainya. Ini jadi sebagai jembatan menghubung. Manakala kita berbuat baik, maka kita akan selalu dicintai antara umat dan dengan Allah. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam memandu jalannya acara ini terdapat beberapa kata-kata saya yang kurang berkenan dan saya akhiri. Terima kasih. Salam semua saudara. Saya Salam kembali. semua saudara. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Romo Nain Suryono, SHMH, dan juga kepada moderator Bapak Romo Uto, Bambang Wahyudi yang sudah dengan sangat luar biasa memandu diskusi kita. Dan terima kasih Pak Nain atas pemaparannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Pada seluruh tokoh rohaniawan yang sudah menanggapi juga saya ucapkan terima kasih, dan seluruh peserta jagongan online yang senantiasa setia bergabung bersama kami. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa Senin depan dengan tema yang berbeda. Mari kita mengenang orang yang meninggal, baik itu teman, sanak, saudara, famili kita, dengan cara mendoakan mereka. Karena mereka hanya butuh doa dari kita yang masih hidup di dunia ini. Baik, Bapak Ibu, sampai jumpa Senin depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Ulan. Terima kasih, Nje. Jangan lupa ya Terima kasih absensinya. Pak Nain. Ya, terima kasih Pak Nain. Selamat Terima kasih Mbak Wulan. beristirahat. Terima Selamat. kasih Pak Oto. Terima kasih Pak Daniel. Sami-sami Mbak Wulan. Semuanya. Selamat malam.